Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini berjumpa lagi dengan saya di channel saya tentunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suhaila. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Kali ini saya akan membawakan sebuah video yang bertemakan penasaran ya apa? Baiklah, sebelum itu bersama-sama kita akan menyimak sebuah cuplikan yang tentunya akan menjadi tema saya pada hari ini. Penularan virus corona penyebab penyakit COVID-19 masih terus terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kasus harian COVID-19, angka kematian, dan angka keterpakaian ruang perawatan intensif di rumah sakit. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan pasien yang terinfeksi virus corona sebanyak 2.633 orang pada Jumat 14 Mei 2021. Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 pada Jumat sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id dan kemkes.go.id dengan pembaruan yang muncul setiap sore. Penambahan ini menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 1.734.258 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Data yang sama menunjukkan penambahan pasien sembuh dari COVID-19. Pasien sembuh dari COVID-19 bertambah sebanyak 3.807 orang. Dengan demikian, kasus kesembuhan sampai saat ini tercatat 1.592.886 orang. Baiklah, dari video tadi sudah jelas bahwa kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Protokol Kesehatan 5M dan Pentingnya Vaksin. Bisa kita lihat bahwa angka kenaikan COVID di Indonesia terus bertambah di seluruh provinsi Indonesia. 2.633 tercatat sebagai pasien positif COVID pada tanggal 14 Mei 2021. Dan tentunya itu bukan angka yang sedikit. Mengutip berita terbaru dari tribunnews.com Jakarta, pemerintah kembali melaporkan data terbaru kasus COVID-19 di Indonesia. Hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 kemarin, kasus positif COVID di tanah air kembali 7.427 kasus, sehingga akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4 juta kasus atau sebanyak 4.073.830 kasus. Sementara untuk kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat 16.468 orang, sehingga total sebanyak 3.724.318 orang sembuh. Selain itu, untuk kasus kematian yang tercatat pada hari ini bertambah 551 orang, sehingga total meninggal menjadi 131.923 orang. Juga ditambah dengan PPKM Jawa Bali akan berakhir pada hari Senin 30 Agustus 2021 hari ini. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan permasalahan COVID-19 yang belum bisa terselesaikan di Indonesia adalah angka kasus kematian akibat virus ini. Presiden Jokowi pun terus meminta Menteri Kesehatan dan pemerintah daerah untuk bisa menekan kasus kematian COVID-19. Berdasarkan data dari laman resmi covid19.go.id, sejak perpanjangan PPKM Jawa Bali pada Senin 23 Agustus 2021, angka kematian COVID-19 mengalami kenaikan selama 2 hari berturut-turut, baru setelahnya mengalami penurunan. Maka dari itu, untuk mengurangi angka kematian yang terus-menerus meningkat di Indonesia, pemerintah menerapkan yang awalnya protokol kesehatan berupa 3M menjadi 5M. Apa saja itu? Yang pertama, memakai masker. Memakai masker saat beraktivitas bersama orang lain, terutama di luar rumah, bukan sekedar cara mencegah diri terinfeksi COVID-19, tetapi juga bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Mengutip dari kompas.com, ahli mengingatkan salah memakai masker justru bisa meningkatkan risiko Anda terpapar COVID-19. Dalam upaya menekan risiko transmisi infeksi varian baru COVID-19 yang disebut progresif menurun lebih cepat, memperparah kondisi,
hingga berpeluang infeksi, masyarakat diminta jangan asal memakai masker sembarangan. Bagaimana menggunakan masker yang benar? Yang pertama, bersihkan tangan sebelum memakai masker. Yang kedua, periksa apakah ada sobekan atau lubang pada masker, atau jangan gunakan masker yang rusak. Yang ketiga, pakai masker dengan hati-hati, pastikan masker menutup mulut dan juga hidung. Yang keempat, hindari menyentuh masker saat sedang digunakan. Jika tidak sengaja tersentuh, segera bersihkan tangan. Yang kelima, lepas masker dari bagian belakang, jangan dari depan. Yang keenam, jangan sentuh bagian depan masker. Yang ketujuh, jika masker lembab, segera ganti dengan masker yang baru dan kering. Protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Cuci tangan merupakan satu tindakan yang mudah untuk mencegah penyebaran penyakit. Tanpa disadari, tangan Anda justru sering kali menjadi perantara dari berbagai bakteri untuk masuk dalam tubuh. Sayangnya, masih banyak yang belum mengetahui manfaat mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Apa saja manfaat mencuci tangan? Yaitu 1. Mencegah berbagai macam penyakit seperti diare, flu, dan lain-lain. Yang kedua, membunuh kuman dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Yang ketiga, memutus rantai penyebab penyakit di masa pandemi. Yang keempat, menghemat pengeluaran Anda. Yang kelima, mencegah resistensi antibiotik. Selain manfaat, ada juga beberapa teknik cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, pakai sabun tentunya. Ratakan sabun dengan kedua tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan dan selat jari secara bergantian. Yang ketiga, gosok jari-jari bagian dalam. Yang keempat, gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengait atau mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari secara berputar dalam genggaman tangan dan lakukan pada kedua tangan. Yang keenam, gosokkan ujung jari pada telapak tangan secara berputar, lakukan pada kedua tangan. Yang ketujuh, bilas dengan air, jangan menggunakan tanah, kecuali kena najis mewalad. Protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Mengapa harus menjaga jarak? Virus corona menyebar terutama di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat atau sekitar 2 meter dalam waktu yang sama. Selain dari tetesan yang tertahan di udara, kamu dan temanmu bisa saja tertular COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkena virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata sendiri. Apalagi kamu punya hobi yang menyentuh wajahmu tanpa sadar. Jangan lupa, tingkat keparahan dari gejala COVID-19 yang dialami setiap orang bisa berbeda loh. Mungkin kamu dan temanmu merasa sehat, padahal ternyata terinfeksi virus corona. Menjaga jarak, kemungkinan kamu menghirup tetesan dan bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi dan orang yang terinfeksi di luar rumah pun turut berkurang. Menjaga jarak juga sangat penting bagi orang-orang yang berisiko tinggi akan terkena penyakit parah akibat COVID-19. Meskipun bertemu dengan teman sendiri atau berkegiatan dalam rumah, kalau kamu tidak serumah dengannya atau sering berpergian keluar, jangan lupa pakai masker saat bertemu ya. Protokol kesehatan yang keempat ialah menjauhi kerumunan. Mengapa kita harus menjauhi kerumunan? Tahukah kamu, dari data jutaan orang Indonesia yang pernah di-swab, setiap 6-7 orang berkerumun, ada 1 orang yang positif COVID-19 tanpa sengaja. Paniklah, masa enggak? Mengapa harus menjauhi kerumunan? Yang pertama, ketika kita berada di kerumunan, kita akan sulit menjaga jarak. Dan ketika kita sulit menjaga jarak, maka kita akan sulit untuk melakukan 2 dari 5 protokol kesehatan. Kedua, perlu kamu sadari bahwa di tengah kerumunan ada banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Mungkin mereka menggunakan masker, tapi masker yang digunakan tidak sesuai dengan standar sehingga bisa menulari maupun mudah tertular virus dari orang lain. Banyak juga orang yang melepas masker saat makan di kerumunan, menurunkan masker saat bicara, dan tidak menutupi hidung. Selain itu, di kerumunan tentu banyak orang yang bicara dengan suara keras agar terdengar lawan bicara dan tertawa bahkan berteriak.
Menurut sebuah studi dari Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, orang yang berbicara dengan keras cenderung mengeluarkan lebih banyak tetesan atau droplet dibandingkan berbicara dengan pelan. Apalagi jika orang tersebut hanya mengenakan masker yang tipis, hal ini tentu meningkatkan potensi penyebaran virus. Inilah pentingnya penggunaan masker yang benar. Protokol kesehatan yang kelima ialah mengurangi mobilitas. Mengapa mengurangi mobilitas penting untuk mencegah penularan COVID-19? Bersumber dari artikel di kompas.com, ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia, Bapak Diki Budiman menyarankan agar Indonesia menambah strategi pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 dari 3M menjadi 5M. Strategi yang perlu dilakukan adalah menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mungkin teman-teman sudah memahami tentang menjauhi kerumunan, yang berarti menghindari tempat yang ramai dikunjungi banyak orang. Lalu, apa itu mengurangi mobilitas? Mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, tetap stay di rumah, jangan kemana-mana. Selain 5 protokol kesehatan tadi, pemerintah juga menganjurkan warganya untuk vaksin. Dan apa pentingnya vaksin? Mari kita bahas. Terus dari penelitian diketahui, dibandingkan tuh antibodi orang yang vaksinasi sama antibodi Dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinologi Dirga Sakti Rambe dalam diskusi daring Antara pada Kamis 29 Juli mengatakan, setelah 3 bulan seseorang yang telah terkena COVID-19, maka antibodinya akan mengalami penurunan. Sehingga perlu ditingkatkan melalui vaksinasi agar antibodi dapat memberikan perlindungan bagi tubuh. Ia mengatakan menurut penelitian, antibodi dari orang yang sudah divaksin lebih kuat dari penyintas COVID-19. Oleh karena itu, penyintas COVID-19 harus tetap divaksinasi guna melindungi diri dan meminimalisasi reinfeksi COVID-19. Ya, itulah alasan mengapa orang yang sudah sakit pun itu tetap butuh vaksinasi. Karena ada risiko reinfeksi. Orang bisa kena COVID lebih dari 1 kali sekarang ya. Ada varian-varian baru segala macam. Dirga berharap penyintas COVID-19 yang melakukan vaksinasi, maka risiko-risiko terkena COVID-19 lebih dari 1 kali bisa diminimalisasi, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi sendiri bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya sangat ringan dan dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat, sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar bahwa isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja
dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI berbeda dengan efek samping biasanya, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalami. Terlepas dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI yang benar-benar disebabkan substansi vaksin cenderungan dan dapat hilang dalam waktu yang singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Resiko muncul KIPI masih lebih ringan dibandingkan resiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan potensi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun dalam tubuh juga dapat berubah. Dalam menanggulangi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah, sudah jelas bahwa manfaat dari mematuhi protokol kesehatan 5M dan vaksin adalah banyak sekali. Meskipun vaksin itu sendiri memiliki efek samping, tidak mengalahkan kemanfaatan dari vaksin. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang baik, warga negara yang baik, generasi yang baik, patuhilah protokol kesehatan 5M dari pemerintah dan lakukanlah vaksin tentunya. Jika Anda sehat, maka orang di sekitar Anda sehat. Semoga pandemi ini lekas berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya, semoga dapat diambil pelajaran yang berharga. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.